Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bro. Prof, sangat bisa. Tulisan ini melanjutkan minggu yang lalu. Minggu yang lalu pengantarnya lebih banyak membahas tentang apa sebetulnya disertasi itu. Sehingga nanti kalau menulis disertasi, saat ini kalau nggak salah dengar Ustadz Ismail sudah menjelaskan, teman-teman diharapkan sudah memiliki kompetensi masing-masing ya. Jadi BPA itu kan luas ya. Nanti ada yang ahli kurikulum, ahli evaluasi, ahli pembelajaran, dan seterusnya. Nah, malam ini kita teruskan dengan nih, saya tuh gini, ingin menempatkan posisi PBA ini lebih khususnya disertasi nanti yang akan dihasilkan itu standar. Yang dimasukkan standar itu ya memenuhi harapan pemerintah melalui KKNI. Untuk itu saya dibantu oleh Ustadz Fikri itu melakukan apa yang disebut dengan meta research. Ya, meta research itu mengumpulkan hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi ternama di Indonesia agar bisa menjadi rujukan kita. Ini ada 25 contoh mulai judul, rumusan masalah, dan pendekatannya. Nah, dari situ kita bisa melihat peta, nanti di mana posisi kita. Saya tuh ingin sebelum lanjutnya, ingin mengenalkan ini istilah yang penting sekali ya, logiko hipotetiko verifikatif. Apa sudah mengenal istilah ini? Jadi mengulang sedikit, tatkala orang menulis disertasi itu kan tersedia beberapa pendekatan. Pilihan pendekatan itu ditentukan oleh tujuan. Jadi bukan pendekatannya dulu, tapi tujuannya yang didahulukan. Setidaknya itu ada tiga atau empat ya. Awalnya sebenarnya dua saja. Mainstream metodologi itu hanya kuanti dan kuali. Itu saja. Tapi dari kuanti dan kuali berkembang ada mixed methods. Nulisnya yang betul ya. Mixed itu ED, methods itu S. Karena ini dua metode. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nulisnya kayak ini, mixed methods atau penelitian terapan, applied research, tergantung pada tujuan. Nah, kalau tujuannya itu mencari faktor-faktor penyebab suatu peristiwa, mengetahui dampaknya, hubungan antar variabel, maka tidak lain pendekatannya mesti kuantitatif. Payung paradigmanya adalah positivistik. Nah, positivistik itu memiliki prinsip logika seperti ini. Namanya logiko hipotetiko verifikatif. Artinya, penelitian kualitatif berangkat dari logika. Yang dimasukkan di nomor logiko di sini adalah teori. Teori dituturunkan menjadi hipotesis. Pada Latin ini ya. Hipotetiko, kemudian dibuktikan. Hipotesis itu dibuktikan. Maka kuantitatif pasti logikanya ya. Logiko, hipotetiko, verifikatif. Pasti berangkat dari teori. Nah,
dihafalkan saja nih istilah ini. Harus jangan Ustadz Yoga nggak boleh asing dengan istilah ini. Ya, Prof. Harus akrab lah. Oh, itu logiko hipotetiko verifikatif. Ya. Nah, sebaliknya jika penelitian bertujuan memahami suatu peristiwa, menggali sedalam-dalamnya ya, sampai akar-akar persoalan, maka tidak lain pendekatannya adalah kualitatif, payung paradigmanya namanya interpretif. Sama dengan positivistik, dia juga punya prinsip dasar, yaitu logiko, induktif, interpretif. Artinya, penelitian kualitatif juga harus berangkat dari sesuatu yang logis. Hanya logiko di kualitatif bukan teori ini, tapi sesuatu yang logis. Kerjanya induktif, prosesnya induktif. Jadi turun langsung ke data, lapangan. Kemudian hasilnya itu tidak diverifikasi lewat statistik sebagaimana di kuantitatif, tapi hasilnya adalah diinterpretasikan. Maka berlaku kaidah logiko induktif interpretif. Dan seterusnya. Ini sampai 3-4 ya. Masing-masing punya asumsi filosofis sendiri-sendiri. Karena itu orang S3 ya, masuk S3 bidang apapun tuh nggak ada tawaran lagi, harus memahami landasan filsafat, pendekatan atau metode yang dipilih. Tidak bisa ditawarin. Jadi ketika memilih kuanti harus tahu landasan filsafatnya. Ketika memilih kuali juga begitu. Tapi persoalannya kuali ada berikan sekian banyak ragam. Kuali yang mana? Gitu. Nah, ini tidak usah saya ulangi. Ini sudah kita bahas. Sudah pernah kita bahas. Saya ingin menekankan ini. Malam ini saya ajak belajar melalui meta research. Membandingkan produk karya ilmiah itu dengan masing-masing perguruan tinggi terpilih. Mulai dari UI, UGM, UNER, UB, UIN, sekolah itu, Tria Karya, STFT, Filsafat dan Teologi itu, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Malang. Baik, dimulai dari apa bedanya skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi hanya menggunakan satu topik bahasan, satu variabel dalam bahasa kuantitatif. Misalnya harmoni multikultural generasi milenial di Kota Batu. Ini saya ambil dari seorang mahasiswa saya yang sedang saya bimbing. Saya sudah minta izin ke yang bersangkutan. Judul nomor 1 ini layak untuk skripsi. Kalau penelitian itu dengan satu variabel itu pasti deskriptif. Ya. Jadi kalau ngajar di S1 juga seperti ini. Satu variabel aja, deskriptif, bahkan boleh satu rumusan masalah. Nah, tesis, saya jadikan tesis menjadi begini. Harmoni multikultural. Studi tentang diplomasi budaya dan moderasi agama generasi milenial di Kota Batu. Nah, ini jadi 2. Jadi ada diplomasi budaya dan moderasi agama. Ketika menjadi disertasi yang sedang saya bimbing hari ini, berubah menjadi studi tentang diplomasi budaya, moderasi agama, dan literasi kebangsaan
generasi milenial di Kota Batu. Ini judul disertasi yang sedang berjalan. Ya. Atau ini ada tesis dari UI. Ya. Nah, dari Tria Karya, tempat Romo Magnis itu, coba lihat. Keterberian itu terjemahan dari giveness itu ya. Keterberian, koma, cinta, koma, dan hermeneutika dalam fenomenologi keterberian dari Jean-Luc Marion. Ini disertasinya saya punya, ada di rumah. Ini standar sekali ya, ini yang betul. Jadi disertasi itu memuat 3 variabel yang dibahas. Keterberian, cinta, dan hermeneutika. Nah, saya berharap disertasi kita nanti seperti ini, gitu. Tapi dalam konteks PBA. Oke. Jadi tidak bisa hanya misalnya pengajaran bahasa Arab di pondok pesantren A. Jadi skripsi tadi ini. Jadi tidak bisa gitu. Sebagai perbandingan, berikut contoh judul dan rumusan masalah. Nah, ini ada lengkap ya. Ada kuanti, kuali, studi teks, metode campuran, dan penelitian terapan. Ini yang kuanti. Coba lihat. Dari UI. Nah, lihat judulnya saja mesti kuanti ya. Pengaruh medan bla 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 bla. Oke. Karena itu, karena kita diharapkan oleh pimpinan UNIDA untuk menghasilkan teori, tidak mungkin dengan kuanti, mesti dengan kuali, menghindari kata pengaruh. Sebab kalau dimulai dari pengaruh, pasti ada variabel independen dan dependen yang saling mempengaruhi. Yang satu mempengaruhi, yang satu dipengaruhi. Karena itu hindari. Karena judul itu akan menjadi kuantitatif. Nah, kalau judulnya seperti ini, maka rumusan masalah seperti ini. Bagaimana pengaruh, bagaimana perbedaan, bagaimana solusi, dan seterusnya. Sama. Kuanti pun juga 3 variabel seperti ini. Hanya variabelnya tidak ditulis di judul. Jadi, membahas 3 hal seperti ini. Ini dari UI. 2 dari ini, Brawijaya ini. Ya, pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap bla 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 bla. Di judul tertulis 2 variabel, tapi sebetulnya 3. Malah 4. Ya, ada 4. Oh, 5. Oh, 12 ya. Rumusan masanya 12. Jadi kalau kuantitatif bisa sebenarnya ini. Kalau kualitatif dibatasi maksimal 3. Oke. Nomor 3 ini grace sekali. Sama, tanda paham. Tapi ini contoh yang dari UGM. Ya, sama. Nah, sekarang kita ke sini. Ini sekedar kelas balik aja. Ini disertasi saya dulu. Disertasi saya. Waktu itu belum ada KKNI, tapi saya sudah menulis dengan 3 variabel. Bahasa sendiri, kekuasaan sendiri, dan studi wacana. Seperti ini jadinya. Rumusan masalahnya juga 3. Jadi saya itu sekolah pas zaman Gus Dur jadi presiden itu. Jadi saya ada hikmahnya. Jadi karena ucapan Gus Dur itulah jadi olahan penelitian saya. Pertarungan Gus Dur, Mega, dan Amin Rais, Akbar Tanjung itu menjadi medan penelitian saya. Gitu. Oke. Lalu ada tentang Indonesia juga. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, rumusan masalahnya seperti ini. Apa arti dan makna? Apa alasan-alasan? Seperti itu. Jadi ada lagi yang dari Brawijaya. Mirip mirip saya, tapi dengan 3 variabel. Bagaimana. Jadi tidak coba kalau kita lihat dari awal tadi tidak ada pertanyaan yang dimulai dari apa, apakah atau apa.
Kenapa? Karena pertanyaan apa itu akan menghasilkan pengetahuan deskriptif. Dan disertasi itu menghindari deskripsi karena itu pengetahuan level pertama. Gitu. Nah, maka sebaiknya bagaimana? Bagaimana adalah pertanyaan eksploratif. Jadi pengetahuan itu kan levelnya gini ya. Paling dasar itu namanya pengetahuan deskriptif. Deskriptif, di atas deskriptif itu ada namanya eksploratif. Jadi kalau deskriptif itu bertanya dengan apa, eksploratif dengan bagaimana, lalu di atas itu ada namanya eksplanatif. Eksplanatif dengan mengapa, lebih dalam. Lalu ada lagi pertanyaan prediktif. Ya, biasanya untuk kuantitatif ya. Yang terakhir adalah pertanyaan kontrol. Jadi levelnya pengetahuan sebenarnya itu. Jadi dimulai dari deskriptif, eksploratif, eksplanatif, prediktif, kontrol. Ada 5 level pengetahuan. Kita tidak boleh deskriptif. Ya, terus ini nomor 4. Ada jenis penelitian dari UI juga. Eh, ini jenis penelitian kritis itu kayak gini nih. Jadi yang diteliti adalah suatu kuasa yang sedang beroperasi atau suatu penelitian yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan orang-orang terpinggirkan, orang-orang termarginalkan. Nah, ini juga ada sama dari UI. Coba lihat bagaimana semua eksploratif. Ini memang sepertinya yang benar. Ya. Jadi pertanyaan eksploratif. Kita lihat lagi ini dari UNER. Sama, eksploratif. Kayak Semayana aja, UNER dan UI ini coba. Nah, nanti UNIDA ikut. Ya, gitu ya. Bagaimana? Bagaimana? Ini juga dari Erlangga, sama. Hmm, Erlangga, sama. Brawijaya, sama. Bagaimana? Nah, ini ada dari Universitas Gajah Mada. Ini langsung mengapa. Jadi eksplanatif, tajam sekali. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Ada boleh juga. Nah, lalu satu yang eksploratif, bagaimana? Lagi dari ini sama. Kalau ini ITB ini ada. ITB. Oke. Lalu Unpad. Nah, sama. Ya, ya. Bagaimana, mengapa, bagaimana, Mbak? Coba kan intinya menghindari apa? Ya, pertanyaan deskriptif itu dihindari. Tapi yang ini nomor 12 ini apa sebenarnya ya, kalau ini bukan apa deskriptif. Ini apa tapi bertanya pemahaman. Ini dari STFT ya. Nah, kayak itu. Ada lagi jadi sama juga seperti ini. Apa tapi apa makna bukan apa yang deskriptif. Lalu ada lagi dari STFT sama ya bertanya dengan nah yang nomor 2 ini deskriptif ini nomor 2 ini. Tetapi dia bertanya dengan eksploratif bagaimana. Nah, nomor 3 ini bagaimana sebuah penelitian itu bertanya dengan sejauh mana? Sejauh mana
Kata sejauh mana itu bukan pertanyaan penelitian sebenarnya. Ya, tetapi orang boleh menggunakan kata sejauh mana kalau sifatnya eksploratif. Apa artinya? Sesuatu yang ditanyakan ini memang belum jelas. Namanya unknown destination. Destinasinya itu belum jelas. Jadi pertanyaan sejauh mana? Bukan dijawab 5 kilometer atau jauh sekali, bukan begitu. Ini sebetulnya satu pertanyaan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika belum ada orang sebelumnya yang meneliti itu. Gitu ya. Jadi ketika satu topik baru sama sekali belum pernah diteliti, seorang peneliti boleh melakukan penelitian penjajakan melalui pertanyaan sejauh mana. Tapi ini hanya untuk kualitatif. Karena itu dari Dia Karya ini mengajukan pertanyaan sejauh mana. Karena tema seperti ini belum pernah diteliti orang lain sebelum sama sekali. Sehingga dia menjadi orang pertama yang meneliti ini. Kalau sudah ada orang yang meneliti, walaupun satu dua orang, maka pertanyaan sejauh mana tidak boleh. Gantinya apa? Ya, tadi itu, eksploratif tadi. Bagaimana? Nah, ini penelitian tentang uh, film, ya. Nah, ini. Bagaimana film religi mengonstruksi identitas santri dalam besaran tradisi pesantren dan modernitas pasca reformasi. Seperti ini. Lalu nomor 6 ini penelitian post positivistik. Saya bukan promotornya, tapi saya membimbing orang ini sejak awal hingga akhir. Nah, ini contoh penelitian disertasi dengan paradigma post positivistik yang saya rekomendasi untuk bisa ditiru, dirujuk ya. Nah, ini juga sama. Di Dia Karya juga ada penelitian tentang Ibnu Sina ya. Jadi itu mereka mana juga para filsuf Muslim itu. Ini saya juga ikut yang nomor 26 ini, saya juga ikut uji. Ini cyber research ya. Ini nomor 16 ini bimbingan saya langsung malah. Tinggal ujian akhir. Sama juga. Ini barusan ujian minggu yang lalu. Nah, ini yang mixed method. Nah, contoh. Kalau mixed method kayak gini nih. Pengaruh ya, pengaruh motivasi spiritual, budaya, organisasi ya sama. Jadi di kuantitatif pun juga minimal ada 3 variabel. Nah, terus menariknya ini setelah sekian banyak rumusan masalah itu diakhiri dengan pertanyaan kualitatif seperti ini. 1, 2, 3 sampai nomor 11 itu kuantitatif semua. Jadi apa pengaruh, pengaruh. Lalu ditutup dengan bagaimana peranan budaya sekolah. Gitu. Ini contoh penelitian mixed method itu kayak gini. Nah, ada lagi seperti ini di TB. Ini dari TB ya. Apa saja variabel lah, ini masih deskriptif. Lalu apa hubungan lah, ini sudah kuanti. Tapi yang ya, bagaimana cara mengevaluasi? Nah, ini kualitatif. Jadi ITB itu juga mengenal kualitatif ternyata. Kita mengira ITB itu hanya kuanti gitu ya. Ternyata tidak juga. Nah, ini juga mixed method. Saya nguji minggu yang lalu, ini ada 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang setelah kuanti diteruskan ke kuali. Nah, ada juga yang R&D ya, kayak gini, contoh R&D.
dari UNJ, UNJ dan UNY. Nah, pertanyaan seperti ini. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Disertasi yang kita buat jangan sampai salah, apa ya? Salah, tidak mengerti, salah standar lah tepatnya itu. Yang dimaksud salah standar ketika misi disertasi itu tidak tercapai. Apa pencapaiannya? Ya, kalau kualitatif ya harus menghasilkan teori. Ya, baik teori yang dihasilkan itu hasil dari discovery maupun hasil dari konstruksi. Apa bedanya? Teori itu bisa dikonstruksi. Ya, jadi yang dimaksud melahirkan teori itu adalah ketika seorang peneliti menemukan, memproduksi teori baru. Ya, baru yang dimaksudkan itu bisa merevisi dari yang sudah ada. Merevisi, menghaluskan, menambah, mengurangi gitu dari teori yang sudah ada. Existing theory. Itu namanya mengkonstruksi teori. Tapi kalau tidak berangkat dari teori seperti penelitian kualitatif murni, seperti grounded ya, etnografi, fenomenologi itu tidak berangkat dari teori, maka seorang peneliti kualitatif bisa discover teori. Betul-betul menemukan teori baru. Tapi karena kita ini sepakat akan menggunakan tradisi positivistik, atau kecuali Ustadz Yoga memilih grounded, maka kita berangkat dari teori. Kalau grounded, induktif tadi, jadi berangkatnya dari data. Nah, jadi teori yang diproduksi oleh kualitatif itu dari berbagai angle itulah asalnya. Tidak dari satu arah. Bisa dari teori yang sudah ada sebelumnya, dengan cara memperbaiki, merevisi, kalau bahasa saya menghaluskan, ya, atau benar-benar baru karena berangkat dari data. Itu hanya dimiliki oleh peneliti kualitatif murni, sehingga memiliki logika tadi itu, logiko, induktif, interpretif. Gitu. Nah, malam hari ini kita ingin melanjutkan hasil renungan ya, kontemplasi selama 1 minggu ini, setelah minggu yang lalu itu. Kira-kira Bapak Ibu punya gambaran ini enggak akan kemana nih arah disertasinya itu dari contoh-contoh ini yang memang baru dibagikan yang belum sempat dibaca ya. Tapi setidaknya kita tuh bisa meniru rumusan masalahnya dulu, bukan substansinya ya. Logikanya ini, logika penelitian dan rumusan masalahnya yang insya Allah ini sangat kredibel dan layak untuk dijadikan rujukan. Gitu Ustaz. Jadi Ustaz Yoga di pengantar saja, tidak usah panjang-panjang, kecuali ada pertanyaan. Nah, gitu, Prof. Oke, Yang gila. pertama mungkin pertanyaannya mendasar, Prof. Karena kita akan menggunakan kualitatif. Kalau di kuantitatif menggunakan istilahnya sebab akibat. Kalau di kualitatif itu menggunakan timbal balik. Ya, Bisa diberikan contoh yang mudah, Prof. Sehingga kita ini nggak terjebak antara ini jangan-jangan masih kausalitas, bukan timbal balik. Tadi saya lupa nama istilahnya timbal balik itu, yang bahasa ilmiahnya. Sehingga kita punya reciprocal. G, Prof. Nah, ini kayaknya penting, Prof. Karena selama ini cuma otak kita ini sebab akibat. Nah, timbal balik ini belum terbiasa, Prof. Eh, Kami juga masih memahami dan masih mencari-cari, Prof. Ya, mudah sekali. Pokoknya ada variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, itu pasti kausalitas. Maka kata-kata seperti mempengaruhi, ya, hubungan, korelasi, dampak, itu pasti
kausalitas. Kalau ada dampak kan bisa ada yang mendampakkan, yang membuat dampak. Kalau ada pengaruh kan mesti ada yang mempengaruhi. Oke. Nah, coba lihat ini aja. Ini contoh penelitian yang kedua nih ya, semua yang kualitatif. Kan nggak terhindar dari kata-kata itu. Iya, Prof. Jadi coba kan hanya bagaimana film menjadi medium kontestasi identitas keislaman. Nah, itu coba. Gitu. Iya. Ini dari UI loh ini bicara keislaman. Kita nggak boleh kalah. Coba terus malah bicara pesantren ini. Bagaimana film rezim mengkonstruksi identitas santri? Di sini ada hanya satu variabel, Ustaz. Coba ini kalau kuantitatif kan gimana? Coba, Ustaz Joko ini rumusan salah nomor satu ini kalau jadikan kuantitatif seperti apa? Pengaruh, Bro. Ah, ya, Pengaruh gimana? pengaruh film religi Terhadap terhadap tradisi. identitas santri. Iya, kita aja Ustaz. Ya, Pak Yudi, kita aja. Iya, Prof. Tapi lihat ini, kan enggak. Bagaimana film reality mengkonstruksi identitas santri, gitu loh. Jadi hilang dalam kualitatif hilangkan apa kosakata-kosakata yang memungkinkan menjadi variabel yang saling pengaruh mempengaruhi itu aja. Karena filsafatnya ada gitu. Filsafatnya apa payung kualitatif ada interpretif yang tidak begitu, menjauhi itu gitu. Menjauhi logika kausalitas gitu. Oke. Gitu Zat. Jadi, Iya, Prof. Sama satu lagi, Prof. Istilah menggunakan kata mengapa. Karena jika tadi kami baca buku antum, Prof, yang ini, mm, buku yang tanya jawab tentang mm, bagaimana merumuskan masalah penelitian, uh, di halaman 129 disebutkan khusus pertanyaan mengapa perlu memperoleh perhatian tersendiri. Nah, walaupun pertanyaan mengapa masih sering dijumpai dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih fokus pada proses terjadinya peristiwa dan maknanya, Prof. Dan tadi juga kita menemukan ada beberapa kata yang menggunakan mengapa. Dan kemarin juga kita masih boleh. Artinya seberapa jauh kita bisa menggunakan kata mengapa ini, Prof. oke. Pertama saya jelaskan dulu. Jangan lupa tadi ya. Ada 5 level pengetahuan. Nah, pertama tadi apa namanya? Deskriptif, Prof. Deskriptif. Itu dengan kata tanya Apa? Apa? apa. Nah, apa? Yang kedua Eksploratif. 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 dengan Bagaimana? 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 oke, How? lebih, What atau how? lebih dalam lagi ya. Lalu yang ketiga Eksplanatif. Eksplanatif. mengapa. Mengapa? Nah, sekarang gini. Pertanyaan mengapa itu pasti dijawab dengan karena. Betul nggak? Oke. Oke, Prof. Limada, mesti karena. Jawabannya. Hanya karenanya ini bisa pilih di antara dua. Karena sebab apa karena alasan? Karena ini cause apa reason? Gitu loh. Coba lihat di sini deh. Pertanyaannya kan alasan-alasan apa kan itu tadi itu dari pertanyaan salah satu pertanyaan ini. Bukan bukan sebab-sebab apa. Jadi benar-benar di stasi yang terpilih ini benar-benar anu ya, hati-hati sekali. Makanya saya pilih karena ini persis ajaran-ajaran eh, kualitatif itu digunakan secara total di sini. Jadi tidak tidak menggunakan atau bahkan menghindari kata penyebab. Sebagai gantinya adalah alasan-alasan apa. Nah, gitu tadi gitu. Nomor berapa tadi? Karena begini, nah, mengapa? Misalnya, saya ulang lagi. Mengapa Ustadz Wahyudi kuliah S3? Jika jawabnya itu karena diperintah rektor, karena diperintah prodi, maka itu menjadi penyebab, causes. Tapi kalau kuliah S3 karena kesadaran diri sendiri, itu namanya reason. Jadi kita nanti boleh
Malah saya sarankan bisa dengan yang eksploratif juga, tapi yang digali bukan penyebab, Hmm. tapi alasan-alasan orang bertindak dalam hal ini berbahasa Arab, gitu misalnya. Jadi yang digali itu reasonnya, bukan causesnya. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan mengapa itu jawabnya karena. Nah, hanya karena itu karena because atau karena reason, gitu. Kalau kualitatif itu mesti reason, alasan. Karena alasan itu keluar dari dalam diri subjek. Kalau bahasa Inggrisnya yang tepat gini, eksternal itu mesti didahului oleh kosakata, causes itu didahului oleh kata external causes. Hmm. Artinya kalau causes mesti eksternal. Tapi kalau reason itu internal. Jadi internal reasons. Maka teknik untuk menggalinya itu melalui wawancara. Benar. Gitu loh. Bisa dipahami kan? Ya, Prof. Jazakumullah khair, Prof. Jelas, Prof. Oke. Ada lagi? Izin Prof. Oke. Tadi untuk rumusan masalah, untuk penelitian kuantitatif itu bisa banyak, kalau kualitatif itu maksimal 3. Betul begitu Prof ya? Betul. Betul. Ya, terima kasih Prof. Sama dengan nanti di bab 2 itu, kalau kuantitatif di bab 2 itu ya teori sebanyak-banyaknya pertanyaan yang diajukan itu. Jadi gini, nah, jadi kalau kuanti itu boleh mengajukan sebanyak-banyaknya pertanyaan. Dan nanti kajian pustakanya itu juga teorinya yang digunakan sebanyak rumusan masalahnya itu. Tapi kalau kualitatif tidak begitu. Kualitatif itu direkomendasikan para ahli ya, merekomendasi maksimal 3 pertanyaan, dan teorinya tidak sebanyak-banyak seperti di kuanti. Dicari teori yang relevan dengan yang ditanyakan. Teori yang relevan dengan tema besar. Maka tema besar kita itu ditulis pada kata pertama pada judul. Jadi kata pertama pada judul menggambarkan tema besar penelitian kita. Silakan, Ustazah Lutfia. Mempertegas pemahaman Prof, karena beberapa teman-teman termasuk Ustazah Mumainah tadi kan mengatakan berangkat dari fenomena, terus beliau kemarin menyinggung bahwasanya insya Allah penelitian saya fenomenologi, begitu Ustazah Mumainah ya. Ya, betul. Nah, eh, maksudnya saya ada sedikit kurang paham, apakah ketika suatu penelitian itu ketika berangkat dari fenomena akan otomatis disebut fenomenologi. Eh, lalu, eh, tapi saya amati eh, penelitian tersebut membawa teori. Nah, padahal kan fenomenologi tidak boleh membawa teori. Nah, berarti eh, mungkin bukan fenomenologi. Nah, berarti mungkin yang lain, entah studi kasus atau yang studi narasi atau yang lain sebagainya. eh, Maksudnya titik tolak dari tradisi-tradisi kualitatif ini Prof apa kayak semacam agak mirip-mirip gitu Prof. Mohon pengulangan penjelasan Prof supaya Ya, tidak gini, tersesat Prof. ya, sampun. Ampun. Ya, makasih. Jadi gini, seluruh penelitian itu kualitatif ya, berangkat dari fenomena. Fenomenanya fenomena lapangan yang terjadi di masyarakat. Makanya istilah lain dari kualitatif itu field research. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu bisa diawali dari orang membaca naskah, hasil-hasil penelitian, telaah disertasi, telaah jurnal, ya. Jadi ke lapangan itu setelah memperoleh gambaran dari teori, ya, atau temuan-temuan yang sudah ada. Beda dengan kualitatif, makanya disebut induktif.
Jadi berangkatnya dari fenomena. Tetapi tidak berarti bidang kualitatif itu fenomenologi. Fenomenologi itu adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang paling awal. Ya, namanya fenomenologi. Meneliti apa? Meneliti pengalaman hidup subjek. Jadi umpama Ustadzah Lutfiah pengen meneliti pengalaman para ustadz di pondok pesantren mana dalam mengembangkan bahasa Arab. Itu namanya penelitian fenomenologi. Yes, Jadi yang sir. digali pengalaman hidup mereka. Nah, Oke. hanya bedanya dengan rencana kita fenomenologi itu tidak berangkat dari teori, langsung induktif, berangkat dari lapangan. Setelah ada temuan, baru ngomong teori, itu loh. Ini yang seringkali di masyarakat mesti terjadi salah paham. Beda dengan rencana kita yang positivistik itu memang berangkat dari teori, maka seperti kuantitatif, makanya namanya post positivistik. Hmm. Ya. Kalau grounded sama sekali tidak, jadi induktif betul. Nah, fenomenologi itu punya tiga apa status ya kalau saya sebut. Satu, dia salah satu metode penelitian kualitatif. Metode. Ya, ya temannya ya etnografi. Hanya mirip-mirip betul Ustaz, tapi tidak sama. Jadi kalau fenomenologi itu meneliti pengalaman hidup subjek, kalau etnografi itu meneliti budaya kelompok. Misalnya meneliti budaya santri Gontor dengan santri Mawadah. Tidak sama. Ngabar misalnya. Asumsinya etnografi itu gini lah. Ketika orang itu berkumpul dalam kurun waktu tertentu itu membentuk budaya sendiri. Akhirnya mereka membentuk budaya. Nah, yang ketiga, fenomenologi itu nama teori sosial. Jadi ada tiga, hati-hati ya, ada tiga makna gitu loh. Apa tadi yang pertama? Salah satu metode. Apa boleh kita? Ya sangat boleh. Misalnya di antara kita mau meneliti budaya pengembangan bahasa Arab, mau pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren mana, sekolah mana, madrasah mana, ya pasti fenomenologi. Kayak tadi tuh contohnya fenomenologi langsung pertanyaannya ini studi fenomenologi. Makanya yang ditanya adalah apa makna pengalaman. Nah ini persis, ya. Ini dari UI loh ya, artinya sangat kredibel ya. Masa saya gini, Ustadz Ismail, ini kita tiru dari perguruan tinggi besar yang ternama gini. Oke. Jadi eh, berangkatnya mesti dari lapangan. Hanya semua penelitian kualitatif berangkat dari fenomena lapangan. Maka penelitian kualitatif itu disebut juga field research. Lapangan yang dimaksud adalah masyarakat. Gitu. Beda dengan studi teks. Studi teks itu ya, teks itu yang dipelajari, naskah. Itu ada perdebatan, naskah itu data primer atau sekunder. Oh, itu panjang, tergantung apa namanya, apa sumbernya dari mana. Nah ini juga, coba lihat, dinamika adopsi inovasi biokolar di tengah permasalahan kelangkaan pupuk. Studi fenomenologi. Nah, gitu. Jadi berangkatnya itu memang dari lapangan, betul. Ngerti ya, Ustazah? Jelas ya? Ngerti Prof. Dan tadi apa teorinya nanti di akhir nggak setelah meneliti di lapangan.
Dalam artian ketika saya sama-sama ingin meneliti Ustadz di suatu pondok modern, tapi saya sudah membawa teori, berarti saya mencari sains fenomenologi, misalkan menjadi studi kasus, begitu Prof ya? Betul. Hmm. Bukan fenomenologi, itu namanya studi kasus. Baik Prof. Kalau membawa teori, artinya mesti positivistik itu namanya. Betul Prof. Soalnya di sini memang apa di halaman 224 memang ternyata eh, Prof menjelaskan dengan detail ya perbedaan antara fenomenologi dan studi kasus. Maksudnya sedetail itu perbedaannya. Iya, betul. Betul. Monggo, Tidak. ya, dikira Tidak. sama dan beda. Akar filsafatnya tidak sama. Iya. Atau implikasinya ya dari langkah-langkahnya tidak sama. Mm. Paham ya? Paham Prof, insya Allah Prof. Monggo yang lain. Atau ada yang mau presentasi? Ini nanti kan pengantar aja. Ustaz Mail. Baik, Prof. Kita lanjut dengan presentasi saja. Iya. Kayaknya kopinya baru jadi itu. Ustaz Tajudin udah ada. Ustaz Wahyudi nggak sabar dia. Saya Siapa Ustadz dulu? Ismail. Siapa dulu? Ustaz Mutmainah dulu. Berarti ini saya tutup ya. Oke, Prof. Untuk slide-nya bisa ditutup. Jadi mohon Ustazah Mutmainah ya. Oke, Ustadz. Itu tadi apa, saya luruskan ya, perlu menyebut paradigma metode pendekatan itu harus urut itu ya. Jadi fenomenologi itu sebuah di sini lah metode ya. Kalau paradigmanya ya interpretatif itu ya. Pendekatannya kualitatif ini. Jadi kualitatif bukan kuasi ya. Ya, kualitatif. Metode kualitatif fenomenologi wawancara tadi. Ya. Eh, minta maaf, Prof. Mungkin bisa diulang. Kalau menggunakan fenomenologi, maka paradigmanya adalah interpretivisme. Betul. Oke. Pendekatannya ya kualitatif. Oh, oke, oke, oke. Ya, malah kualitatif murni nih. Terus metodenya ya tadi, fenomenologi itu metode ya. Jadi kalau sudah menyebut fenomenologi tidak perlu kualitatif fenomenologi, mesti otomatis kalau fenomenologi itu kualitatif itu. Ya, tekniknya ya teknik pengumpulan data. Oke, jadi sekali lagi kalau fenomenologi itu memang penelitian untuk menggali makna atau pengalaman subjek. Ya kalau PPA ya dalam konteks makna belajar atau mengajar bahasa Arab. Ya. Hanya bedanya ini dengan yang post positivistik itu tidak berangkat dari teori. Ini berangkat dari eh, data ya, induktif ya. Jadi mirip grounded. Kalaupun menggunakan teori, teori itu bukan sebagai landasan penelitian. Teori sebagai orientasi aja. Gitu. Oh, berarti boleh, Prof, menyebutkan teori itu tapi bukan sebagai landasan. Kan posisi teori dalam kualitatif kan empat. Oke. Ada teori, dalam penelitiannya ada empat. Ada teori sebagai ini, landasan penelitian seperti di kuantitatif, tetapi teori untuk dibuktikan, diverifikasi. Nah, yang kedua, di dalam paradigma positivistik
teori sebagai landasan penelitian. Dalam fenomenologi seperti ini, teori itu sebagai tinjauan, beda lagi. Jadi hanya untuk membandingkan gitu. Tidak sebagai landasan, tapi tinjauan. Oh, nggih. Dan yang terakhir, teori untuk diciptakan, itu yang grounded itu. Kalau kayak Ustadz Yoga itu, kalau nanti jadi grounded, ya memang kan to create new theory, ya, discover new theory. Jadi ini harus dipahami betul ya, posisi teori dalam penelitian itu. Harus untuk S3 nih, Ustadz Ismail, ditekankan sekali lagi Ustadz. Ini soalnya kalang kabut pemahaman masyarakat kita itu tentang teori. Ada tulisan saya, buku saya, tapi belum terbit ya, tentang posisi teori dalam penelitian kualitatif yang sedang diedit oleh kawan. Itu saja. Nggih, Ustaz. Jadi kalau siap menggunakan fenomenologi, berarti langkahnya setelah membuat proposal, lalu langsung terjun ke lapangan. Beda dengan yang post-positivistik. Kalau post-positivistik setelah menemukan topik atau tema, lalu membaca literatur. Gitu ya. Jadi sekali lagi, fenomenologi ini nanti langkahnya, terus sistematika laporan penelitian tidak sama dengan yang post-positivistik, tidak sama dengan yang grounded. Gitu. Nanti kita buatkan Ustaz Ismail, kalau memang ada yang fenomenologi ya, ada yang grounded. Ini Ustazah Mutmainah ini lebih eh, dekat dengan ini teori metalinguistik nanti ke depannya. Kayaknya udah mulai kebayang kesadaran metalinguistik itu ini Ustaz. Bagaimana seorang santri itu mengkonstruksi atau punya kesadaran dari diri sendiri untuk menggunakan bahasa Arab secara sadar tanpa bukan dari hafalan, bukan dari pelajaran di kelas, tapi dia sadar dirinya itu butuh bahasa Arab atas dorongan agamanya dan lain sebagainya. Dia merasa butuh bahasa Arab itu sehingga dia berbahasa Arab di dalam pondok. Fenomena itu ada di pesantren. Kayaknya Ustaz Mutmainah akan ke sana nih. Menemukan Iya. teori pembentukan kesadaran metalinguistik santri gitu. Menarik kayaknya. Iya, kan Iya, Bro. Kurang jadi lebih kaya nanti ada ragam distasi di BPA. menarik, menarik. Oh, Kalau ya, Prof. Jadi kalau memang facts ini, maka ya Ustazah baca ya penelitian fenomenologi ya. Di buku saya itu pahami betul tuh tentang fenomenologi. Nggih, siap, Prof. Cukup Ustazah Mutmainah. Sudah jelas? Ampun, Ustaz. Oke, berarti udah siap tugas kedua ya. Alhamdulillah. Panen ya Ustaz Ya, Ismail. judulnya belum ya Ustaz ya, Ustaz Ismail ya. Nanti di tugas kedua judul dan rumusan Nah, masalah. jadi gini loh, yang benar ya kayak ini nih. Sudah ada fenomenanya, sudah membuat apa bahkan membuat rumusan masalah, baru kita nyusun judul. Judul gitu. Gini kualitatifnya betul, bukan judul, bukan judul dulu. Jadi kalau kuanti itu memang dari judul di breakdown ya menjadi hipotesis ya. Kalau kuali tidak bottom up. Nah, berangkatnya dari fenomena untuk membangun judul gitu. Bahkan judul pun bisa berubah setelah data itu turun ke lapangan gitu. Itu loh, prosesnya itu memang tidak sama antara kuanti dan kuali. Baik. Syukran Prof. Syukran Ustaz Ahmad Maina. Oke. Kemudian nanti podcast kedua lebih siap lagi. Jadi gini, urutannya gini. Setelah kuantitatif kan ya, merajalela ya, mendominasi ya, mendominasi ilmu pengetahuan sejak awal abad ke-19. Nah, setelah
lahirnya sosiologi modern, bukan sosiologinya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, sosiologinya Weber dan kawan-kawan, itu pertama kali untuk melawan positivistik itu namanya fenomenologi, gitu ya. Metode pertama. Nah, fenomenologi itu hanya meneliti pengalaman hidup. Karena itu muncullah etnografi, gitu. Urutannya gitu. Etnografi lebih mendalam daripada fenomenologi. Lebih mendalam lagi dengan grounded, gitu loh urutannya. Jadi memang mirip antara etno dengan grounded itu. Hanya kalau etno itu khusus meneliti budaya kelompok, tapi kalau grounded bisa menyebar tidak hanya budaya tapi semua diteliti. Namanya grounded ya, menceburkan diri, peneliti itu menceburkan diri dalam di lapangan. Apa yang dilihat, apa yang fenomena yang ditemukan itu yang diteliti, di melebar sekali gitu. Nah, nanti jangan lupa semua, walaupun memang kayak kalau saya ikuti mulai Ustadz Joga itu ya sampai ke Ustadz Wahyudi ini seolah-olah ini linguistik murni gitu ya. Tapi nanti menjadi tidak murni ketika ujungnya itu manfaatnya bagi BPA gitu. Jadi semua nanti harus dibawa ke kemanfaatannya bagi pengembangan pendidikan bahasa Arab gitu. Iya, Prof. Siap, Prof. Jazakumullah, Prof. Teori pun nanti tetap teori pengembangan pendidikan bahasa Arab, Ustaz. Jadi, Iya, Prof. paham ya? Itu urutannya ya. Jadi, Ustaz Ahmad Mainah beda dengan Ustaz Wahyudi. Iya, Prof. Kalau fenomenologi meneliti makna, pengalaman. Iya. Etnografi meneliti budaya kelompok. Grounded semuanya. Jadi, gini, kalau kalau Ustaz Ahmad Mainah, Ustaz Wahyudi, Ustaz juga tidak berangkat dari teori, karena itu teori apa yang digunakan itu nggak relevan gitu loh. Saya itu sampai saya minggu yang lalu masih sedih sekali Ustadz Ismail. Penguji itu selalu tanya teori apa ini yang digunakan. Nah, ya tergantung paradigmanya. Bahkan tidak semua itu mesti menggunakan teori kan. Ya kalau pertanyaan teori apa yang digunakan itu memang pertanyaan yang lazim digunakan di dalam penelitian kuantitatif atau positivistik. Kalau etnografi grounded itu kan pertanyaan bukan teori apa yang digunakan, tapi teori apa yang ditemukan, gitu loh. Jadi dikira semua penelitian itu berangkat dari teori. Ya, ini kesalahan yang harus diluruskan ya. Siapa, Prof? Kami kepikiran, Prof. Ini Ustadz Wahyudi ini eh, kok mengarah ke teori ini ya, erosi ekosistem berbahasa di pesantren begitu, Bro. Jadi dulunya itu ekosistem berbahasa santri itu bagus begitu, kemudian ada fenomena menurunnya berbahasa santri. Kira-kira menarik nggak, Prof, disebut teori erosi ekosistem bahasa di pesantren gitu? Agak ngeri itu bahasanya erosi. Tetapi kayaknya menggambarkan begitu, menggambarkan fenomena yang diceritakan Yudi tadi. Itu benar, Prof. Itu Nah, calon draft. gini, nanti saya tidak apa ya sangat ambisius sebenarnya untuk menyebut teori ya. Mungkin masih lapis ke Lama sebelumnya gitu. itu yang namanya proposisi itu. Jadi boleh saja kalau itu. Jadi gini, peneliti kualitatif itu punya ruang luas sekali. Sebab apa yang dilakukan dia sendiri instrumennya, dia sendiri pelakunya. Karena itu sebenarnya orang lain itu sifatnya ya diberi informasi sepanjang pertanyaan apapun tentang yang kita lakukan itu bisa dijawab. Boleh aja saya misalnya berinisiatif menyebut temuan saya seperti ini. Boleh, Ustaz. Harus malah saya aja berani apa ya? Agak revolusioner begitu. Gitu. Oke. Iya. Kita Ya, tunggu Prof. Jazakumullah, Prof. hasilnya. Jadi generasi kita ini di PBA tingkat awal ini
lebih apa revolusioner lah gitu. Yang disebut masalah di dalam penelitian tidak selalu hal-hal negatif. Hmm. Ini jadi keliru di masyarakat itu. Jadi dikira hanya negatif, dok. Kan case yang dimaksud bisa hal-hal positif yang menjadikan pelajaran bagi orang lain. Hmm. Seperti Ustadz Aryo ini kan case positif kan? Heeh. Boleh. Oke. Terus tujuannya apa? Tujuan dulu, baru rumusan masalah. Tujuannya apa? Tujuannya menganalisis secara mendalam retensi kosakata bahasa Arab pada santri Heeh. dalam konteks pembelajaran berbasis YLIL. Berarti rumusan masalah satu itu harus sesuai dengan tujuannya itu, Hmm. gitu ya. Jadi di situ koherensinya di situ tuh. Terus tujuan kedua, Eh, menganalisis pola paparan kosakata mm-mm. dan pola retensi kosakata. Nah, berarti rumusan masalah dua harus sesuai dengan tujuan itu, Hmm. gitu. Iya. Terus tiga tujuannya, Menganalisis mekanisme bertahan atau hilangnya kosakata dalam memori jangka panjang. ya, ya, betul, ya. Jadi ini baru setelah mendapat rumusan masalah seperti itu kan kita lalu tahu ini kuanti apa kuali kan gitu kan akhirnya tuh. Oke. Oh, kalau gini bagaimana ini mesti kuali ya. Kuali yang mana? Persoalannya kuali itu ada sekian ragam kan gitu. Oke. Milih yang positivistik. Positif. Berarti kualitatif. Pendekatannya dia. Oke. Kita apa namanya? Sosialisasikan aja istilah itu. Kualitatif. Jangan ragu Oh. gitu. Jadi kalau positivistik pasti kuasi. Iya. Tidak sepenuhnya kuali gitu loh maksudnya itu. Hmm. Oke. Oke. Ya. Dan selalu case studi kasus, betul. Oh, bagus sekali. Ini udah runtun ini metodologinya. Ya. Nah, lalu di sini boleh teorinya apa yang digunakan, gitu. Baru ngomong teori. Oke. Teori apa yang nanti akan digunakan, gitu ya. Sebagai landasan penelitian, Ustaz. Oke, Pak. Jadi kalau kalau post positivistik harus diikuti teori yang akan digunakan. Hmm. Mm-mm. Mungkin di bawah pendekatan itu sebelum subjek itu ditambah H gitu ya. Teori yang akan digunakan. Teori apa? Ya. Teori apa ya? Teori sesuai tema besar tadi itu. Oke. Teori yang digunakan itu sesuai dengan tema besarnya itu. Ya. Oke. Wah, bagus sekali, Ustaz. Ya, Bagus, Pak. ini ngerti Alhamdulillah. benar ini metodologi. Sudah bagus, bagus banget, bagus banget. Tenang Pak, sekali saya malam ini, Masya Allah. panen lagi Prof. nih. Ya, Terima kasih, Prof. jadi cepat sekali ini. Teorinya Ya, tulis Pak Aryo. hanya 10. tinggal apa nanti ya. Ya sudah, secara metodologi sudah benar. Hmm. Tinggal apa, mengalih bahasakan dengan bahasa Arab. Hanya eh, nanti apa pertemuan yang akan datang itu lebih rinci lagi Ustaz Ismail. Jadi bagaimana memilih subjek, bagaimana memilih informan, ya. Oke, Itu siap. berapa kali wawancara, berapa kali observasi, apa yang diobservasi itu harus fix nanti di bab khusus kita bahas bab 3. Nah, ini tentang gini tidak berlaku untuk Ustadz Ahmad Ma'ina, Hmm. Ustadz Yoga, Baik, Ustadz Wahyudi, siapa tadi pokoknya Via. yang fenomenologi kayak grounded tidak begini urutannya ya, tidak. Nah, ini loh yang perlu kita luruskan di masyarakat itu saat ini. Dikira itu sama, kualitatif itu semua sama. Masih malah ada yang mengatakan kualitatif itu ya satu ya, memang nggak update ya, gimana? Memang nggak orang nggak tahu gimana. Tuh.
Oke.